seen. It's just a thing of beauty. Geger, geger, geger. Sahabat Ambyar, sedang ramai diperbincangkan nama politikus cantik Sheryl Tanzil. Baru-baru ini, sosoknya bikin heboh para warganet hingga dijuluki si cantik tukang skakmat lawan bicara. Kenapa sih? Kita lihat video satu ini. Ini saya nggak ngerti nih, gini loh. Dari tadi kan ditanya visi misi, tapi Mbak dari awal ini, dari segmen pertama, terus menerus seakan-akan karakter paslon Mbak aja yang paling bagus. Bukan. Nah ini kan kita bicara visi misi, tapi dari tadi kenapa menyerang karakter? Ini yang saya jadi mempertanyakan. Maksudnya apa? Baik. Saya mau ke... Haduh, emang paket lengkap ya. Sudah cantik, pintar lagi. Ternyata Mbak Sheryl juga jadi jubir salah satu calon presiden di Indonesia loh. Penasaran gak sih? Seperti apa sosok seorang Sheryl Tanzil ini? Yuk kita ngobrol langsung hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Pagi-pagi Ambyar kita hadirkan, ini dia Sheryl Tanzil. Selamat pagi. Apa kabar? Selamat datang. Good morning, how are you? teman lama. Aku kenal Sheryl Tanzil udah lama ya. Tapi mbak-mbak yang satu ini emang judes tahu. Dulu pertama kali aku satu tempat kerjaan sama dia, kalau dia ngeliat orang tuh begini kalau ngeliat orang baru. Emang kayak gitu? Ini fitnah, bohong. Emang Malah lagi banyak sekarang. Dulu kita satu station, dulu kan aku bawain berita, dia bawain infotainment, jadi sering ketemu di ruang makeup juga ya. Nah, di ruang make up. Oke. Tapi keren sekarang politikus muda, peduli sama politik dan juga negara Indonesia. Sheryl Tanzil. Selamat mengucapkan. Terima kasih. Udah menyediakan waktunya datang ke sini. Nih jago Thank you, udah debat diundang. nih, suka skakmat lawan-lawannya. Kita cari tahu perhatian. Silakan Sheryl Tanzil bergabung dengan bintang tamu yang lainnya ya. Memutuskan terjun ke dunia politik ya Sheryl ya. Kita penasaran alasan kamu sebagai anak muda bangsa, generasi penerus bangsa terjun ke dunia politik itu secara pribadi alasannya apa sih? Karena ada satu orang yang inspiring banget buat aku ya. Waktu itu dia bilang kalau semua orang-orang bagus nggak mau terjun dalam sistem, akhirnya sistem kita diisi orang-orang yang nggak kompeten. Iya. Gitu kan kita tahu lah banyak orang yang korupsi atau yang ya kalau kita lihat aja rapat paripurna banyak banget yang nggak hadir kan. Cuma titip absen gitu loh. Nah kita nggak mau lah orang-orang seperti itu yang ngurus negara kita gitu. Oke, tapi ketika kita lihat beberapa tayangan, Sheryl Tanzil menjadi corong salah satu paslon gitu ya, debat segala macam, jago banget. Itu tuh rahasianya bisa jago debat tuh gimana? Iya, Apakah karena pelajarannya memang apa sih? pernah jadi news anchor juga, jadi bisa begitu banyak menyerap ilmu dan dijadikan sebagai apa ya, alat untuk bisa skakmat orang saat debat? Sebenarnya mungkin waktu itu kebetulan aja ya karena gini kita kan selalu memang fokusnya kalau pesan dari TKN ya kita nggak boleh nyerang yang nggak esensial gitu loh. Jadi yang kita bahas itu cuman visi misi dari tim kita tuh apa sih. Jadi kita jualan produk kita aja, kita nggak usah peduli produk lain, produk kita aja bagusnya apa. Nah cuman berjalannya waktu, bergulirnya waktu, hampir setiap kali gue diundang di TV pasti berat sebelah gitu loh. Karena pasti paslon yang lain jubirnya nyerangnya cuman ke aku. Mau Gitu nggak loh. mau? Ya Harus Ya mau meng-counter defense gitu ya. juga kan gitu loh. Dan kemarin tuh yang emang yang viral banget itu kayak satu lawan banyak gitu loh. Oke, Sheryl tapi sempat ngerasa deg-degan gak sih kalau setiap mau debat atau setelah debat dengan begitu banyak sekali serangan untuk Sheryl Tanzil sebagai corong salah satu paslon? Kalau deg-degan sih udah enggak ya. Karena kita tahu apa yang kita omongin, kita punya dasar yang kuat. Tahu visinya apa? misi Mungkin apa? yang nggak enaknya gini loh, setiap kelar dari TV, gue worry dipotongnya apa nih dari pihak lawan. Oh kalau nggak live ya? Enggak, biasanya tetap live. Tapi abis itu kan ya sekarang kan ada jejak digital. Iya, suka Nggak dipotong-potong. Oh dipotong-potong maksudnya. Tuh, Oh ya potong oke. yang edit-edit. Oke. Bagian Iya. jeleknya doang. Oke. Iya. Itu yang, dan kadang bahkan ditambahin narasi, tiba-tiba ada voice over. Betul. Seakan-akan aku ngomong apa gitu. Oke. Itu sih yang selalu aku was-was ya. Dan yang sedihnya lagi tuh beberapa orang tuh teman-teman sendiri juga gitu. Dan kadang Yang bikin. yang Karena ngelihatnya juga nggak Dunia saring politik- dulu ya. Dunia politik tuh kecil banget gitu loh. Akhirnya kita akan kenal juga, akan ketemu lagi. Dan hidup itu kan muter ya, dunia itu muter. Iya, Hari ini mungkin nggak koalisi, besok koalisi. Jadi ya Dinamis lah ya, fluid betul. gitu. Aku harap sih ke depannya kita
nggak ada lagi lah. Selesai pemilu ini kita udah bergandengan tangan lagi. Udah nggak usah ngerasa kita di pihak yang berbeda lagi. Gitu. Iya. Tapi yang namanya dunia politik itu bukan hanya saat pemilu saja. Di dunia entertain juga ada dunia Contoh, kita mencontoh aku sendiri aja deh. Itu Dewi Persik ngamuk-ngamuk mulu padahal udah video kapan ibaratnya. Tapi di semua bidang udah usaha ngopi juga sama orang itu kan. Udah duduk bareng. Di semua bidang usaha pasti ada politiknya ya. Tapi nah kalau kamu kan nggak ngerasa deg-degan. Kalau keluarga ada was-wasnya. Di awal my mom sih, dia kayak sampai, kamu nggak usah banyak-banyak ngomong deh. Lah gimana, gue kan jubir gitu loh. Soalnya dia kayaknya dia masih secara mental masih bacain komen. Nah itu represent majority of Indonesian, kita tuh baca komen. Jadi seakan-akan komen adalah fakta, padahal itu kan opini. Betul. Opini dan asumsi. Dan bisa berspekulasi yang aneh-aneh. Dan biasanya ketika orang komen, dia udah punya apa yang dia percayai gitu loh. Tapi kan itu bukan fakta. Jadi di sini sih aku juga pingin mengedukasi orang bahwa kita jangan cari informasi itu dari kolom komen gitu loh. Kalau memang ada yang menarik, lo bisa coba cari lagi informasi. Misalnya gini, ada komentar misalnya, oh si A ini ternyata anaknya ini. Ya kan bisa Google lagi benar atau enggak. Ya memang itu sayangnya Indonesia sampai dengan sekarang kita harus akui masih minim literasi ya. Tapi kita juga mau kasih lihat ini literasi yang kita dapatkan untuk seorang Sheryl Tanzil. Ya, aksi Sheryl Tanzil berhasil skakmat jubir paslon lain saat debat netizen. Ngefans banget. Kosong banget ya. Tuh jadi banyak yang ngefans sama kamu gimana tuh? Ketika sekarang jubir paslon lain. Dapat begitu banyak respon pasti ya? Ya thank God sih, moga-moga bisa dikonversi dengan suara. Karena kan gue juga nyalek gitu kemarin kan. Itu ngelihat komentar-komentar di media sosial kamu, mereka yang ngefans. Apa dalam pikiran kamu saat itu ketika ngelihat beberapa banyak di antara mereka yang tanggung jawabnya jadi lebih besar. Jadi makin banyak yang tahu kita kan berarti ngomongnya masih harus lebih hati-hati. Sheryl, kita mau kasih lihat ini komentar dari netizen setelah menyaksikan kamu debat menjadi salah satu corong bagi paslon ya. Sheryl Tanzil nggak butuh catatan untuk berdebat, cerdas. Langsung diulti dikasih paham oleh Kak Sheryl. Ngomong cepat tapi jelas, kelas sih. Takut apa enggak ya kayak Ibu Tiri? Gue ngeri liatnya, apa Mbak Sheryl nggak ngeri sama dampak omongannya ya? Mbak Sheryl. Nggak ada lagi. Sheryl kan berarti sekarang semakin disorot oleh bukan hanya media massa, media online, tapi juga netizen di luar sana. Apakah nantinya ini akan membranding diri kamu sendiri bahwa gua adalah sebagai persona yang memang kalau ngomong akan skakmat apa adanya? Sebenarnya kan dari dulu lo kenal gue bawain berita juga emang gitu begitu kan. sih orangnya emang begitu. Emang gitu, justru sebenarnya ketika masuk PSI udah direm-rem kayak kita nih politiknya santuy gitu kan. Jadi gak boleh banyak-banyak ngomong yang, tapi kadang terpaksa karena gimana ketika gue hadir di TV, di sini jubir paslon lain, sini jubir, tapi nyerangnya cuman ke sini. Ya sering Ya, lihat sih. bahkan dalam debat kandidat kita aja digituin. Betul. Jadi ya terpaksa kan kita harus defense juga dong. Kalau nggak kan nanti dipikir bahwa betul yang dikatakan oleh sini mas ini gitu. Jadi terpaksa. Dan kalau tadi dia bilang aku nggak bawa catatan, nggak juga. Aku bawa kok. Aku tetap, gue tuh orangnya konvensional banget. Gue gak kuno, gue bahkan masih catatnya di buku gitu, nggak di handphone. Cuman memang kemarin yang viral banget itu kan yang TV One. Bayangin, panelis tuh cuma nanya ke aku. Padahal ada tiga jubir kan, tapi yang ditanya cuma aku. Pertanyaannya 2 pula, terus waktu tuh cepet banget karena banyak orangnya kan. Ya kayak di TV lo udah tau lah durasi tuh sangat tight. Terus terakhir diginiin, oke, waktu 1 menit untuk bicara. Gimana gue bisa mendefend kandidat gue dengan waktu 1 menit? Terpaksa kan ya harus manajemen durasinya harus bagus banget lah gitu. Jadi that's why kamu sebagai juru bicara karena tahu manajemen waktu, apalagi di TV waktunya juga sangat tight sekali ya. Tapi selanjutnya tuh apa sih untuk Sheryl Tanzil tuh mau jadi apa sih? Kedepannya? Kedepannya, target gue kan lolos DPR nih. Amin. Dan kalau nggak lolos, gue punya target untuk membesarkan PSI. Jadi masih banyak lagi lah yang bisa kita improve dari PSI. Jadi itu sih, karena gue sebagai ketua DPP juga kan. Jadi punya tanggung jawab itulah. Baik, ngomongin soal partai, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini buat Sheryl Tanzil. Hitung cepat di bawah 4%, PSI terancam tak lolos ke Senayan. Ambang batasnya memang 4%, sampai dengan sekarang untuk sementara ini masih 2, sekian ya. Gimana tanggapannya? 2,6-an ya. Kalau kita sih tetap mengawal aja, karena kan kemarin juga si rekap itu kan banyak human error ketika memasukkan data. Jadi kita masih optimis, karena sebenarnya exit poll kita itu di atas 4. Exit poll itu berarti
ketika orang selesai nyoblos, ada surveyor yang sampling, tanya, kamu tadi pilih apa? Itu exit poll. Dan kalau survei-survei sebelum hari pencoblosan, kita bahkan jauh di atas 5. Ya tapi kan kita nggak boleh susun, karena katanya gini, hasil survei itu adalah refleksi per hari itu, per kurun waktu itu. Sementara exit poll itu betul-betul sampling dari hari H pencoblosan. Nah, ada lagi quick count. Quick count itu punya margin error 1 sampai 1,5%. Jadi kalau kita sekarang 2,6 tambah 1,5, mungkin batas atasnya margin error ya kita masih 4, gitu. Oke, jadi masih optimis doain ya. lah, doain. Masih optimis ya. Amin. Oke, kita juga berharap yang terbaik bagi siapapun itu, bukan hanya orang per orang yang menjadi calon legislatif, tapi juga untuk setiap partai, karena kita tahu bahwa tujuan mereka semuanya adalah baik untuk Indonesia pastinya ya. Oke, tapi kalau buat Sheryl sendiri, kita ngelihat anak muda banyak yang terjun ke dunia politik termasuk selebriti. Tanggapannya seperti apa? Bagus-bagus saja selama memang mereka tahu apa yang mau mereka perjuangin. Jadi ketika aku mau maju aja, salah satu tante aku yang papa mamanya itu dulu anggota DPRD di zaman Pak Harto ya. Dulu menurut dia tuh anggota DPRD itu ditunjuk, jadi gajinya pun ya seperti gaji PNS biasa. Nggak ada privilege menjadi kaya raya gitu. Terus dia bilang ya, tante sih doain semoga kamu maju, bukan karena gini, stereotipnya orang itu masuk politik kalau udah nggak punya pekerjaan lain. Stereotipnya ya. Istilahnya udah pengangguran gitu loh. Padahal tidak seperti itu ya. Iya. Nah itu yang harus kita ubah secara real, bukan stigma aja tapi secara real. Jadi aku harap nanti misalnya aku lolos, terus misalnya abang lolos, ya betul-betul bekerja untuk ya sesuai amanah gitu. Untuk rakyat dan memberikan buat rakyat ya, bukan mendapatkan dari rakyat. Mumpung di sini ada Bang Opi Kumis dan juga ada Sheryl Tanzil, kita akan mengajak mereka untuk melihat apa dalam isi kepala mereka masing-masing ya. Kita akan mengajak mereka adu debus. Debat, adu debat ya. Silakan ya. Kan memperebutkan kursi, belum ketahuan kursinya. Ini kita sediain dulu kursinya buat kalian berdua ya. Ayo Bang Opi. Silakan, boleh sama-sama duduk. Bang Opi semangat, Bang Opi. Ayo Bang Opi. Sheryl Tanzil semangat. Ayo Sheryl Tanzil semangat. Semangat. Ya semangat yuk Bang Opi yuk. Karen, tanya dong, mau pakai alpukat apa stroberi krimbatnya? Oke siap ya? Ini adalah setuju atau tidak setuju. Apapun itu kalian harus berikan alasannya. Setuju atau tidak setuju. Siap? Yang pertama, setuju atau tidak setuju lacak lokasi pasangan setiap saat. Nggak setuju? Setuju. Alasannya apa coba dari... Jadi gini, kita segala sesuatu yang namanya pasangan itu kan kita mesti tahu tepat dan tempatnya di mana. Ya gak? Kalau kita nggak tahu kan kita jadi bingung nih. Kenapa kita bingung? Karena kita nggak tahu. Kalau kita tahu, kita nggak bingung. Intinya dikabari minimal. Intinya ya paling enggak dikabarin dan kita mesti tahu lokasi pasangan kita ada di mana. Bantah dong Kak, bantah dong. Kalau dia ada di sini berarti kita tahu percis. Oh di situ berarti tempatnya aman. Sheryl Tanzil. Saya setuju juga sih. Kalau menurut gue, kalau orang ngecek terus tuh berarti nggak percaya. Kalau udah nggak percaya ngapain jadi pasangan? Begini Bu, terlepas nggak percaya atau nggak percaya, karena saya emang sama pasangan saya sedikit dan lebih banyak tidak percayanya. Makanya saya perlu tahu lokasinya di mana. Itu kan hak saya tahu lokasi. Bang. Jangan Bang, mending nggak usah tahu. Repot, kan banyak yang harus dicek. Oke baik, yang kedua, setuju atau tidak setuju perempuan harus marah ketika pasangan hilang kabar? Nggak harus. Setuju. Apa alasannya? Jadi gini, perempuan... Sheryl Tanzil silakan. Kalau gue sih mikirnya gini ya, ketika lo berpasangan itu kan ya text to tango. Kalau udah nggak percaya sama pasangan, ya nggak usah jadiin pasangan, cari aja yang baru. Kak, tapi kan zaman sekarang jarang orang dapat bisa dipercaya. Debatnya bukan sama lo. Silakan Bang Opi. Jadi begini, kalau pasangan itu, kalau buat gue, jadi kalaupun dia umpamanya dia mau tahu atau mau tahu posisi gue, umpamanya soal dapat duit deh gitu kan, ya. Kalau umpamanya gue dapat duit 5 gitu kan, dia tuh kadang-kadang 5 itu dia nggak percaya, jadi perasaan dia tuh taunya 7. Nah, jadi gue selalu persoalan di situ. Jadi gue bilang gue 5, enggak lu 7. Jadi liatin dong rekeningnya. Begini, kalau rekening kebetulan gue nggak bisa liatin karena rekening gue bingung. Kenapa? Di mana rekening gue? jadi di situ. Soalnya pasangannya. Iya. Oke ya. Satu pertanyaan terakhir masih boleh? Oh boleh. Setuju atau tidak setuju pasangan selingkuh yang salah
selingkuhannya. Nggak setuju. Kenapa Mbak Seri nggak setuju? Ya it takes two to tango, pasti juga pasangan lo berarti juga pengen. Memberikan kesempatan. Bang Obi. Ayo. Belum bilang, ayo setuju nggak setuju? Gue setuju lah ya. Iya. Mau nggak mau ya? Mau. Karena aku udah ngambil duluan ya. Mau nggak mau. Benar. Ayo alasannya. Ya alasannya kalau menurut gue kita hidup ini perlu vitamin loh. Nah berarti bener kan, berarti bener. Yang harus disalahin, berarti yang harus disalahin bukan hanya selingkuhannya, tapi yang mau vitamin. Jangan pernah salahkan yang mengetuk pintu, tapi salahkan juga yang membuka pintu. Iya. Ya, kita akan balik saat lagi tetap di Pagi Ambiar.